Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama insya Allah seperti biasa kurang lebih 30 menit sampai 40 menit ke depan kita akan ada kajian singkat atau tausiah dari Ustadz Muawiyah Firdaus Sanusi Hafizahullah Ta'ala kepada seluruh jamaah. Mungkin ilmu yang akan disampaikan ini sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu persiapan sebelum berangkat insya Allah eh, tanggal 22 Januari 2025. Kepada seluruh jamaah, minta tolong kerjasamanya untuk bisa di-mute audionya dan kameranya agar kajian pada malam hari ini bisa fokus dan bisa banyak mengambil faedah dari Ustadz Muawiyah. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mereka yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai tegak hari kiamat nanti. Jemaah sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang dua hal yang diwajibkan kepada kita semua sebagai seorang yang beriman, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Insyaallah ini merupakan kajian terakhir kita setelah kemarin sudah disampaikan nasihat-nasihat yang berharga dari Al-Ustadz Fuad Mubarak hafizahullahu taala dan juga dilanjutkan oleh Al-Ustadz Abdullah Syafi'i hafizahullahu taala. Ini merupakan kajian terakhir, mungkin bekal yang bisa kita siapkan sebelum nanti kita berangkat insyaallah pada tanggal 22 nanti dini hari, kurang lebih dari 24 jam kita akan bertemu nanti sama-sama di Bandara Internasional Terminal 3 Soekarno-Hatta sebelum nantinya kita berangkat menuju Saudi Arabia dan menjalankan berbagai ritual ibadah di sana. Yang pertama, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk bersyukur. Ya, mewajibkan kita semua untuk bersyukur. Washkuruli wala takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Namun jamaah sekalian, sudahkah kita mengetahui apa itu syukur? Ya, apa itu syukur yang sebenarnya? Apakah syukur itu diterangkan dalam agama? Apakah ada ulama yang menerangkan tentang apa itu syukur? Ternyata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa syukur yaitu adalah menunjukkan adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dengan lisan kita, yaitu dengan mengucapkan pujian dan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yaitu mengungkapkan
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, yaitu berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaksian bahwasanya nikmat yang kita punya, nikmat yang kita rasakan itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk, bukan dari bos yang memberi kita, bukan dari orang tua kita, bukan dari suami kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Memang jalurnya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidak cukup dengan lisan dan hati saja, akan tetapi bersyukur juga harus dilakukan dengan anggota badan, yaitu berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jamaah sekalian, lawan dari syukur adalah kufur, yaitu kufur nikmat, yaitu tidak mau menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang dia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Qarun dulu, ya, dikisahkan dalam Al-Qur'an. Qarun, ya, orang yang kaya raya, dia bahkan hartanya sampai sekarang masih dicari, harta karun. Dia mengatakan, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an, innama utituhu ala ilmin indi. Kata dia, semua harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku punya. Ya. Makanya Qarun tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur, karena dia tidak meyakini bahwa nikmat yang dia punya, harta yang banyak yang dia punya itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ini merupakan sifatnya para nabi dan rasul. Mereka senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun cobaan datang dan rintangan menghadang mereka. Inilah sifat para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai contoh terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala juga mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin, syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang beriman, seorang imam, ya, yang dapat dijadikan teladan dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang hanif, dan sekali-kali dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Dan Nabi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ya. Inilah para nabi. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada manusia yang lebih sempurna dibandingkan beliau. Termasuk orang-orang yang bersyukur. Dalam sebuah hadis disebutkan, diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, Rasulullah SAW biasa sholat, kalau beliau sholat itu, beliau berdiri sangat lama. Sampai apa? Sampai kakinya mengeras. Ya, sampai mengeras kulitnya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Mengapa engkau sampai demikian? Padahal dosa-dosamu telah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang." Apa kata Nabi SAW? "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah rasa syukur jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengungkapkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan anggota badan kita. Dan ternyata ini adalah sifatnya para nabi dan rasul. Ini adalah sifatnya para nabi dan rasul. Kalau para nabi dan rasul saja mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita, ya. Mereka saja bersyukur, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah utusan Allah, mereka adalah orang-orang khusus yang mungkin dosanya diampuni, yang dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap bersyukur kepada Allah. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka demikian? Karena mereka tahu bahwa bersyukur itu merupakan sebuah ibadah. Ya. Bersyukurnya sendiri itu merupakan sebuah ibadah. Kenapa demikian? Karena kita bersyukur kepada Allah berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang menjalankan perintah Allah itu merupakan berarti dia sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi sudah saya sampaikan, "Fadhkuruni
Adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian berbuat kufur. Lihat tipe kalimat atau sighah dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. Washkuruli, menggunakan fiil amr. Dan dalam ilmu usul, ketika ada perintah dalam ayat Al-Qur'an, maka hukum asalnya menjadi wajib. Artinya apa? Wajib bagi kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Selain banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syukur ini tadi sudah disampaikan merupakan ibadah yang memang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan-keutamaan, ada fadilah-fadilah, ada buah yang manis bagi orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwa bersyukur kepada Allah merupakan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Dalam surat Az-Zumar ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bersyukur kepadaku, maka Allah akan ridho kepada kalian. Perhatikan jamaah, kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka di antaranya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk membutuhkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini, kita beribadah, kita menjalankan amal soleh, menjauhkan diri dari berbagai maksiat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baktinya ibu-ibu kepada suaminya adalah untuk mendapatkan ridho suaminya, kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara agar kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan lisan kita. Bagaimana caranya bersyukur dengan lisan? Yaitu dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Perbanyak Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya Allah sebentar lagi. Maka perbanyak syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat, banyak di antara orang-orang di luar sana yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah suci, untuk datang ke tanah haram untuk beribadah umrah. Tidak semua orang, bahkan mereka yang punya harta pun tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Patut kita syukuri hal tersebut dengan lisan kita, dengan banyak mengucapkan syukur, mengucapkan tahmid, dengan banyak mengucapkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini bahwa saya bisa umroh sekarang ini ya bukan karena saya nabung, bukan karena saya mengumpulkan duit, bukan karena diumrohkan oleh anak saya, oleh suami saya, tidak. Tapi itu semua merupakan pemberian dan fadilah dan rahmat serta rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ungkapkan rasa syukur kita dengan anggota tubuh kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Di antara buah yang lainnya, buah manis lainnya dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat adalah bahwa syukur itu merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ingin dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, ingin dihindarkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia hendaknya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Dalam surat An-Nisa ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah Allah akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, ya. Jika kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan adab kalian. Ya, perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sudah berkehendak. Akan tetapi kalau kita mengambil sebab-sebab yang dapat menghindarkan diri kita dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala,
maka hendaknya sebagai orang yang beriman kita mengambil sebab tersebut. Di antaranya adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara buah manis lainnya dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepada Allah akan membuat nikmat pada orang tersebut bertambah. Nikmat yang kita rasakan sekarang, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, la in wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, tatkala Tuhanmu mengabarkan kepada kamu, la in syakartum, kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut. Ya. Kalau kita pengen harta kita terus berkah, harta kita terus bertambah, maka syukurilah harta tersebut. Kalau kita ingin ya umur kita bermanfaat, ingin umur kita dipenuhi dengan kebaikan, maka syukurilah nikmat umur tersebut. Kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, maka syukurilah keharmonisan rumah tangga. Kalau kita ingin umroh lagi, maka bersyukurlah. Setiap kali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan Ka'bah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika safar kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya setinggi-tingginya, dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillah, ya Allah terima kasih engkau telah mengundang kami ke sini. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersyukur, ingatlah, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diganjar bukan hanya di dunia saja dengan tambahan nikmat tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar orang tersebut di akhirat. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa bersyukur ini merupakan ibadah, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah sia-sia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan usaha kita di dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sanajziz syakirin." Sungguh kami akan mengganjar orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa sekali jamaah sekalian. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya nikmat tersebut ditambah di dunia, bukan hanya kita dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi setiap tahmid yang kita ucapkan, setiap keyakinan yang kita tambatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ya amalan yang kita lakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang yang bersyukur, tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dia senantiasa mengakui dan menyadari bahwa Allah lah yang telah memberikannya nikmat. Orang kalau sudah bersyukur kepada Allah, dia hanya menjadikan ya orang tuanya, suaminya, bosnya sebagai wasilah saja. Dia tetap berterima kasih kepada orang tersebut. Karena kata Nabi SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Akan tetapi dalam hatinya dia meyakini bahwasanya nikmat yang dia miliki ini, yang dia punya saat ini, merupakan murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara tanda-tanda hamba yang bersyukur, di antaranya adalah dia sering menyebut-nyebut nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ya, banyak di antara kita mungkin kalau ditimpa dengan musibah, dia sering ngeluh, sering curhat kepada orang lain. Dia sering ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya sedang sakit ini, saya sedang usaha, saya sedang turun ini dan itu. Tapi berapa banyak orang-orang yang menyebut kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang yang menyebut-nyebut, oh, alhamdulillah saya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun kondisinya, dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dia akan merasa terus
mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala walaupun nikmat tersebut tidak seberapa. Dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena akan tertanam pada diri orang-orang yang bersyukur tersebut sifat qanaah, yaitu sifat menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia tanpa meminta lebih. Dia sudah cukup dengan qanaah. Dia sudah bahagia dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia, maka dia akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu perbanyaklah menyebutnya. Namun yang perlu kita ingatkan, tentu saja tidak boleh kita sombong terhadap nikmat tersebut. Tidak boleh kita takabur terhadap nikmat tersebut. Tidak boleh kita ujub dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita merasa kagum atas diri kita sendiri, kita merasa bangga dengan pencapaian kita, maka ini sifat-sifat yang harus kita hindari. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang yang bersyukur dengan benar adalah dia menunjukkan rasa syukurnya dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat aneh sekali kalau ada orang yang mengaku bersyukur atau mungkin setiap harinya dia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, akan tetapi di sisi lain dia melakukan kemungkaran, dia melakukan kemaksiatan dan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh hal yang kontradiktif. Padahal orang-orang yang bersyukur, maka dia akan menggunakan setiap fasilitas yang dia punya. Dia akan menggunakan umurnya, dia akan menggunakan kesehatannya, dia akan menggunakan hartanya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang bersyukur, alhamdulillah saya orang bersyukur, saya selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bahkan 1000 kali sehari dia mengucapkan alhamdulillah, tapi kalau hartanya digunakan untuk maksiat, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Kalau umurnya digunakan untuk maksiat, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur, walaupun lidahnya sudah keluh dengan mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ciri-ciri orang yang bersyukur tadi kita sampaikan adalah dia senantiasa bukan hanya lisannya saja yang mengucapkan tahmid, akan tetapi hatinya dia tambatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia gunakan setiap fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Bapak Ibu sekarang, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Bapak gunakan untuk menjalankan, untuk membayar perjalanan umrah ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus keluarkan harta tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kemarin sudah disampaikan tentang keutamaan umrah dan lain sebagainya. Maka insya Allah harta yang kita keluarkan dalam rangka perjalanan umrah ini, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang berkali-kali lipat, insya Allah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara atau tips agar menjadi hamba yang bersyukur, yaitu di antaranya adalah senantiasa kita, selain kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, itu yang utama, maka senantiasa kita juga berterima kasih kepada orang lain. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dalam hadis lain beliau juga bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang telah berbuat suatu kebaikan kepadamu, maka balaslah dengan yang serupa. Fa illam tajidu ma tukafinu'u fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak mampu untuk membalas hal yang serupa, maka doakanlah dia. Maka doakanlah orang tersebut dengan kebaikan sampai kira-kira doa tersebut sudah serupa atas kebaikan yang telah ia berikan kepada kita.
Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang utama. Akan tetapi kita tidak boleh melupakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Tidak boleh kita melupakan orang-orang yang berjasa kepada kita. Hendaknya kita berterima kasih kepada dia. Dengan cara apa? Dengan cara membalas kebaikan dia. Kalau kita tidak mampu untuk membalas kebaikan yang telah dia berikan kepada kita, maka doakan dia. Jazakumullahu khairan. Doakan dengan doa yang terbaik. Ya Allah, berikanlah dia ganti yang lebih baik, yang lebih indah dibandingkan dengan apa yang dia berikan kepada kita. Inilah diantara cara-cara agar kita, atau tips agar kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara lainnya adalah dengan merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menggugah hati manusia bahwa banyak sekali nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita di dunia ini agar kita bersyukur kepadanya, agar kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka renungilah ayat-ayat tersebut. Renungilah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menyuruh kita untuk bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kita semua keluar dari perut ibu kita. Kita semua punya ibu, ya. Dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dalam keadaan kita tidak punya apa-apa, tidak punya daya dan upaya sama sekali. Ya, makan saja tidak bisa. Mau melakukan apa-apa masih bayi tidak akan bisa. Tidak mengetahui apapun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berikan kepada kalian pendengaran. Kemudian Allah berikan kepada kalian penglihatan. Kemudian Allah berikan kepada kalian hati. Agar apa? Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah diantara tanda-tanda orang yang beriman, dan diantara sifat-sifat para nabi dan rasul, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya mau mengajak jamaah sekalian, ketika kita sedang melaksanakan perjalanan umrah nanti, selain kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kita banyak berzikir, selain kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya ingin ingatkan jamaah sekalian untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kurang lebih 7 hari kita di tanah haram, 9 hari dengan perjalanan. Jangan sampai kita tidak termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat tersebut. Allah sudah pilih kita. Allah sudah pilih kita di antara jutaan manusia untuk datang ke rumahnya. Maka manfaatkanlah waktu ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita buang waktu kita di sana. Jangan sampai kita tidak manfaatkan keberadaan kita di tanah haram nanti, malah kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, malah kita melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, atau bahkan terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hal lainnya yang merupakan hal yang cukup penting, dan ini tidak bisa dipisahkan dari bersyukur kepada Allah, yaitu hendaknya kita memperkuat dan mempertebal kesabaran kita. Karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa setiap orang akan menemui ujian dalam kehidupannya. Selain tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan nikmat kepada kita, maka kita harus bersyukur. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah, menimpakan bala, menimpakan ujian kepada kita, maka hendaknya kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabar atas ujian tersebut. Dan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka
mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang betul-betul imannya benar, siapa yang betul-betul jujur dalam imannya, dan siapa yang berdusta dalam imannya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia, apalagi kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadang-kadang orang itu menganggap bahwa musibah yang menimpa dia adalah hal yang tidak bermanfaat buat dia. Sampai-sampai ada orang yang ketika ditimpa musibah, dia mengeluhkan, berkeluh kesah dengan sikap yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap musibah tersebut. Ya, dan ini merupakan hal yang salah. Padahal kata Nabi SAW, setiap musibah yang datang kepada kita maka itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersabar. Perhatikan hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adhan wala ghammin hatta syauqatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Perhatikan hadis ini jamaah sekalian. Hadis ini mengandung banyak sekali faidah untuk kita renungi. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim, baik itu rasa lelah, capek yang kita lakukan, capek yang kita alami, rasa sakit, demam kah, sakit gigi kah, atau sakit lambung kah, dan lain sebagainya, rasa khawatir terhadap anak, khawatir terhadap ini dan itu, rasa sedih, gangguan, ataupun gelisah, atau bahkan kata Nabi SAW, walaupun ada duri yang menusuk dia, ya, ketika dia tertusuk duri, melainkan dengannya kata Nabi SAW, Allah jadikan sebagai penghapus dari dosa-dosanya. Dengan syarat kita harus bersabar. Ya, jadi musibah yang kita alami, musibah yang kita rasakan, pada hakikatnya itu akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita ini butuh penghapusan dosa. Kita ini banyak dosanya, Bapak Ibu. Kita akui saja kita ini banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka kita perlu untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Maka di antara cara agar kita dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa musibah, maka hendaknya kita ikhlas menerima musibah tersebut. Kita bersabar atas musibah yang kita rasakan. Kita bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa sabar itu ada tiga. Sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya bertolak belakang dengan tabiat manusia yang lebih suka dengan senang-senang dan lain sebagainya. Ya. Sehingga ketika seseorang ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan banyak godaan yang berusaha menghalangi orang tersebut dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa kita itu hakikatnya, jiwa kita itu suka kepada hal-hal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Sesungguhnya innan nafsa, jiwa, nafsu manusia itu senantiasa mendorong kepada kepada keburukan, kecuali jiwa-jiwa yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia biasa. Nabi saja, para nabi dan rasul saja memiliki hawa nafsu, apalagi kita manusia biasa. Para sahabat memiliki hawa nafsu. Mereka bisa tekan hal tersebut, apalagi kita yang bukan sahabat, yang jauh keimanan kita dengan para sahabat. Ya, keimanan kita sangat jauh, level kita sangat jauh dengan mereka. Maka nafsu kita lebih buruk. Ya, hawa nafsu kita lebih kuat. Maka hendaknya kita senantiasa menekan hawa nafsu tersebut, karena hakikatnya nafsu itu mengajak kita kepada hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersabar. Ya, karena surga itu mahal, Bapak Ibu.
Surga itu tidak bisa dibeli dengan hal yang murah. Surga itu adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat tinggi harganya. Harus dibayar dengan sesuatu yang sangat berharga. Di antaranya, maka kita harus bersabar ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara bentuk sabar yaitu sabar dalam menahan diri dari perbuatan maksiat. Kalau tadi kita bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita juga bersabar ketika mendapatkan godaan untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa maksiat itu merupakan sesuatu yang disukai oleh manusia. Maksiat itu merupakan sesuatu yang digemari oleh manusia. Makanya Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bisyahwat," atau gulibatil jannatu bil makari wa gulibatin naru bisyahwat. Bahwasanya surga itu ditutupi, diselimuti oleh sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Salat, zakat, ya, kita disuruh berdiri dalam sehari 5 kali, ya, seumur hidup kita disuruh untuk melaksanakan salat. Kemudian zakat, harta yang sudah kita kumpulkan harus kita keluarkan, harus kita sedekahkan, kita harus bercapek-capek membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa kita. Ya, makanya surga itu ditutupi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Sedangkan neraka, khuffatin naru bisyahwat. Perhatikan bahwa neraka itu ditutupi dengan sesuatu yang disukai oleh manusia. Ya, maksiat itu semuanya enak. Tidak ada yang tidak enak maksiat itu. Dan itulah memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan maksiat tersebut suatu kenikmatan bagi manusia sebagai ujian bagi kita. Bisa nggak kita bersabar untuk meninggalkan maksiat tersebut? Bisa nggak kita bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, bentuk sabar yang selanjutnya yaitu bersabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik. Anugerah baik itu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ataupun musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya musibah saja, bukan hanya kesulitan saja yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kenikmatan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dari kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antaranya adalah musibah tersebut sebagai penggugur dosa. Tadi sudah disebutkan bahwa bahkan duri yang mengenai tubuh kita yang sakitnya tidak seberapa saja itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa cobaan akan senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah baik terhadap dirinya, anaknya ataupun hartanya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa dosa. Perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di dunia ini, maka kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Tidak akan ada satupun waktu kita hidup di dunia ini tanpa ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersabar atas musibah atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian keutamaan orang-orang yang bersabar atau musibah yang datang kepada seseorang merupakan sebab seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang kalau ditimpa nikmat dia lupa untuk bersyukur. Tapi kalau seseorang ditimpa adab, ditimpa musibah, mendapatkan ujian, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah ketika kita mendapatkan kesulitan, maka kita akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah yang kita alami juga akan mengangkat derajat kita. Musibah yang kita alami, kalau kita bersabar dalam menerima musibah tersebut, dalam menerima ujian tersebut, maka
itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah aw khutta anhu biha khati'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin tertimpa sebuah musibah berupa tertusuk duri atau lebih dari itu, melainkan Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan hapus darinya dengan musibah tersebut dosanya. Dan masih banyak lagi di antara keutamaan-keutamaan orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ingatlah bahwa orang-orang yang bersabar kepada Allah bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka Allah akan berikan dia ganjaran yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Ketika kita menjalani hidup ini, maka kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan juga kita harus bersabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan oleh seorang mukmin atau dari seorang mukmin. Dan inilah sesuatu yang bisa membuat Rasul itu takjub kepada kita. Dua hal inilah yang Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa beliau takjub dengan hal ini. Di mana Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min." Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Sungguh menakjubkan, ya, urusan orang-orang yang beriman. Dan seluruh urusannya adalah baik. Seluruh urusan orang yang beriman adalah baik, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang betul imannya. Ya, ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang betul keimanannya. In asabathu syarra atau sarra syakar, fakana khairan lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub kepada orang yang beriman? Ketika dia ditimpakan dengan kebaikan, maka dia bersyukur. Maka Rasul pun takjub dengan hal ini. Ketika ada seorang mukmin yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka Rasul takjub. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Begitupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang mukmin ini mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, maka dia pun bersabar, dan itu baik untuk dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu baik untuk dia. Maka oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam kesulitan dan berbagai macam musibah. Maka hendaknya kita bersabar atas hal tersebut. Kita yakin bahwasanya musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pasti ada jalan keluarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Dan sungguh setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Oleh karena itu bersabarlah. Bersabarlah menghadapi ujian yang kita alami, baik itu dalam rumah tangga kita, baik itu dalam umrah kita nanti, baik itu dalam perjalanan kita nanti, maka hendaknya kita bersabar atas hal tersebut. Dan hendaknya kita juga senantiasa basah lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saya juga mau mengajak jamaah sekalian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di antara bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya untuk menjalankan ibadah yang mulia, yaitu ibadah umrah. Ini merupakan nikmat yang besar. Nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah pilih kita, Allah undang kita untuk datang ke sana, maka manfaatkanlah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan hal tersebut. Jangan sia-siakan waktu kita ketika kita berada di sana. Isi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Beristirahat boleh, silahkan. Tidak ada yang memaksa Bapak Ibu sekalian atau menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk menghabiskan waktunya, tenaganya, ya, bahkan sampai sakit di sana, tidak. Tapi beristirahatlah yang cukup, akan tetapi waktu-waktu di luar istirahat maka gunakanlah dalam kebaikan, gunakanlah dalam beramal soleh, gunakanlah untuk beribadah,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini hendaknya kita senantiasa ingat. Bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan uh, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepadanya, menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Setelah Allah berikan nikmat kepada kita, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan banyak sekali nikmat, ya. Bahkan nikmat tersebut tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak mampu menghitung nikmat tersebut. Ya, masa kita tidak mau bersyukur? Masa kita tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Masa kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa sih yang ngasih kita hidup? Siapa sih yang ngasih kita waktu? Siapa yang ngasih kita harta? Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah dengan cara yang benar, dengan lisan kita mengucapkan tahmid, alhamdulillah, 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 dengan hati kita yang meyakini bahwasanya semua yang kita punya itu merupakan pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua tersebut kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaan, kita akan mendapatkan banyak sekali hal-hal positif ketika kita bersyukur kepadanya, dan bersabarlah ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan perjalanan kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan umrah kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam kesulitan dan juga rintangan dalam perjalanan besok nanti. Wallahu taala a'lam. Saya serahkan kepada Mas Juna. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, satu dua pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada seluruh jamaah yang hadir di Zoom pada malam hari ini, silakan ada yang ingin bertanya, satu sampai dua, atau mungkin tiga. Nanti kalau misalkan memang tidak ada, mungkin kita langsung tutup. Sebelum itu kita sampaikan, jangan lupa Bapak Ibu untuk titik kumpul pada tanggal 21 Januari jam 7 malam di Hotel Anara di Terminal 3 Bandara Internasional Cengkareng ya, Suta. Silakan nanti kalau ada jamaah yang membawa keluarga, mohon maaf tidak bisa masuk sampai ke lobi hotel, batasnya sampai di luar lobi hotel untuk mengantarkan jamaah atau keluarga yang akan berangkat. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup pertemuan kajian pada malam hari ini? Seperti sepertinya tidak ada yang bertanya, Ustaz. Mungkin Baik, kayaknya mungkin sudah malam. Mungkin sebelum kita tutup, sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang sudah bisa hadir pada malam hari ini, syukran jazakumullah khair. Semoga kita bertemu nanti di hari esok dalam perjalanan untuk menuju tanah suci kota Mekah dan Madinah. Sehat selalu untuk semuanya, jaga amin. kesehatan, ya. Dan juga semoga Allah mudahkan perjalanan kita, perjalanan dari berangkat sampai kembali ke tanah air. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdik. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam Jazakallah khair. warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Jazakumullah khair.